Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Putri Isnaini dari kelas 11 IPA C. Di sini saya akan menjelaskan tentang resensi buku yang berjudul Masa Lalu yang Tertinggal. Yang pertama yaitu identitas buku. Judul dari buku ini yaitu Masa Lalu yang Tertinggal. Penulisnya adalah Riri Ansar, penerbit Eutenia, tahun terbit cetakan pertama 2014, ketebalan 152 halaman. Yang berikutnya adalah kepengarangan. Riri Ansar lahir di Jakarta. Nama asli Riri Ansar adalah Rias Maitur Nasution Ansar. Sejak SMA tahun 1990, ia sudah gemar menulis dan saat ini sudah beberapa macam antologi cerpen, novel anak, dan novel inspiratif remaja yang ia tulis. Berikut jumlah antologi cerpen, novel anak, dan novel inspiratif remaja. Yang berikutnya terdapat judul buku karya Riri Ansar. Yang pertama, Rumah Seribu Cermin, yang terbit pada tahun 2014. Kemudian yang kedua, berjudul Setetes Embun, yang ditulis oleh Riri Ansar dan juga Adi Rustandi, terbit pada tahun 2013. Dan yang terakhir adalah Masa Lalu yang Tertinggal, terbit pada tahun 2014. Menurut saya, buku kumpulan cerpen karya Riri Ansar sangatlah bagus dan isi dalam buku ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terus dalam buku ini diambil genre romansa. Jadi kisah yang ditampilkan dalam buku sangat mudah dimengerti. Tetapi ada beberapa judul yang harus dibaca berulang-ulang supaya mengerti. Selanjutnya sinopsis dari cerpen Masa Lalu yang Tertinggal. Aisyah merasa suasana Jakarta tidak banyak berubah, masih sama seperti dulu saat dia akan pergi. Ada satu hal yang membuat Aisyah merindukan Jakarta, yaitu es krim kesukaannya di kawasan dekat Momentum Nasional. Es krim yang penuh sejarah bagi siapapun yang menikmatinya. Hari itu Aisyah berada di kafe yang lumayan ramai. Biasanya bahkan harus antri kalau mau beli es krim di tempat ini. Aisyah teringat 4 tahun yang lalu menikmati sebuah es krim bersama kekasihnya Dion. Dion, lelaki yang entah kini berada di mana. Kisah cinta yang telah dikubur selama 3 tahun terakhir. Dion memang selalu mampu membuat Aisyah merasa terhibur, meski pada akhirnya Dion membuatnya merasakan sakit yang begitu dalam. Dion pergi begitu saja meninggalkan Aisyah untuk perempuan lain, yang menurut Aisyah itu semua karena wujud baktinya pada orang tua. Hari itu ia berencana untuk bertemu dengan sahabatnya nama Airin, sahabat satu SMA Aisyah. Mereka berencana untuk bertemu di kafe penjual es krim tersebut. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya Airin datang juga. Mereka berbincang-bincang, bertukar pengalaman selama hampir 2 jam. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke tempat lain, tempat di mana mereka menghabiskan malam minggu, yaitu sebuah book cafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Mereka membicarakan tentang Dion, cowok yang meninggalkan Aisyah karena alasan yang tak jelas. Airin menceritakan semua alasan Dion meninggalkan Aisyah begitu saja. Dion meninggalkan Aisyah karena Dion menderita kanker. Seminggu setelah Aisyah berangkat ke Malaysia, Dion masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal. Hati Aisyah terasa tersambar petir. Ia tak kuasa menahan tangis. Kepulangannya ternyata memang membuatnya memahami sebuah hal tentang hidup dan cinta. Ia merasa sakit karena dikhianati, kini justru merasa sangat sakit karena telah membenci seseorang yang sangat tulus mencintainya. Tetapi ia harus menerima kenyataan ini. Akhirnya semua kegelisahan yang selama ini Aisyah rasakan terjawab tentang Dion, lelaki hebat yang sangat ia cintai. Punya hati tapi tak hati-hati, beralaskan logika, sering merasa benar. Bicaralah secukupnya.
masuk